Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Myres team from Mantiga, Palembang. I'm Nizrina Nur Aziza. And I'm Akila Siti Zafira. We want to tell you about our research. The title is WAFHA, Wajib Faham Haid, program kajian Risalatul Mahid sebagai pemahaman haid bagi remaja panti asuhan. Haid adalah kondisi alamiah bagi setiap perempuan yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, sehingga apabila dalam fase ini remaja tidak memiliki pemahaman, maka akan mengganggu sah atau tidaknya ibadah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Ironinya, sebanyak 30% remaja belum memahami tentang haid. Salah satunya adalah remaja panti asuhan. Melihat kondisi mereka yang tidak memiliki sosok ibu sebagai konsultan haid dan keterbatasan ibu asuh dalam mengajarkan mereka tentang haid dan mitos yang masih mereka percayai membuat mereka membutuhkan pendampingan yang khusus. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak program WAFHA terhadap pemahaman haid bagi remaja panti asuhan, dan bagaimana tingkat keberhasilan program WAFHA bagi remaja panti asuhan. Sebelum mengumpulkan data, kami terlebih dahulu melakukan validasi program kepada ahli desain grafis, juga melakukan validasi instrumen penelitian kepada ahli fikih dan dosen Universitas Sriwijaya. Untuk mendapatkan lokasi penelitian, kami melakukan survei lokasi, sehingga didapatlah Panti Asuhan An-Nisa dan Panti Asuhan Jamiah Sholihin sebagai kelompok eksperimen, dan Panti Asuhan Mutia dan Khurifatul Jannah sebagai kelompok kontrol. Lokasinya terletak di Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, pertama kami memberikan pretest kepada subjek kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui pemahaman haid sebelum diberikan program WAFHA. Kedua, kami melakukan treatment WAFHA kepada subjek kelas eksperimen, yaitu untuk memberikan materi menggunakan metode storytelling. Setelah itu, kami mengajak subjek untuk membaca e-book WAFHA, menonton video, dan bermain kartu. Hal ini dilakukan agar terbentuk pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Ketiga, setelah diberikan treatment WAFHA, kami memberikan post-test kepada subjek kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui dampak program WAFHA terhadap pemahaman haid bagi subjek. Keempat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program WAFHA, kami memberikan kuesioner kepada kelompok eksperimen, sekaligus melakukan wawancara semi terbuka. Hal ini dilakukan agar hasil didapat lebih akurat dan mendalam. Sehingga, dalam penelitian ini, program WAFHA berdampak pada pemahaman haid bagi remaja panti asuhan yang terlihat dari hasil uji T, yaitu rata-rata pemahaman haid bagi subjek yang mengikuti program WAFHA lebih besar dibandingkan dengan subjek yang tidak mengikuti program WAFHA. Selain itu, terlihat pula pada hasil kuesioner indikator pemahaman sebesar 83,71% subjek sudah mengalami peningkatan pemahaman. Dan tingkat keberhasilan program WAFHA dilihat dari hasil kuesioner indikator kepuasan, yaitu sebesar 93,28%, dan dari hasil kuesioner indikator keaktifan, yaitu sebesar 89,42%, dan dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa subjek puas dan aktif. Jalan-jalan ke Sungai Musi, Suasananya indah memikat hati. cukup sekian, terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.